Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Arkan Farda Damora dari Fakultas Hukum dan di sini sedang bersama Pak Didit dari Fakultas Ilmu Budaya Sastra Indonesia. Nah, kami penasaran nih Pak tentang bahasa Indonesia yang menjadi bahasa internasional. Ada beberapa hal yang mau kami tanyakan. Untuk yang pertama, apakah menurut Bapak dengan bahasa Indonesia yang sekarang bisa dan siap menjadi bahasa internasional yang global? Kalau berdasar pengamatan yang saat ini, sebenarnya bahasa Indonesia bisa-bisa saja ya untuk menjadi bahasa internasional. Terkait kesiapan kan, eh banyak yang bilang kalau bahasa Inggris jadi bahasa internasional karena bahasa Inggris menyerap banyak bahasa asing, bahasa di luar bahasa Inggris. Jadi terbuka lah. Kalau bahasa Indonesia pengen jadi bahasa internasional atau dinilai siap, ya apakah bahasa Indonesia mau menyerap bahasa asing lebih banyak aja? Karena kan sekarang bahasa Indonesia kecenderungannya membuat bahasa-bahasa baru. Tidak menyerap dari bahasa asing, tapi membuat bahasa-bahasa baru. Oh, seperti kayak bahasa daerah gitu. Ya, misal contohnya kayak gadget ya. Gadget jadinya gawai. Jadi mungkin diindonesiakan, tapi itu tidak begitu tidak begitu mirip dengan bahasa aslinya. Jadi ada kecenderungan buat bahasa Indonesia itu masih ingin menonjolkan identitasnya kan. Nah, itu yang di satu sisi membuat bahasa Indonesia terkesan tidak siap. Seperti itu. Tapi kalau menurut Bapak, apa saja sih keuntungan jika bahasa Indonesia dapat menjadi bahasa internasional? Oh, keuntungannya seharusnya banyak ya. Yang pasti sih orang akan mencoba setidaknya belajar bahasa Indonesia lebih jauh. Kemudian akan lanjut ke mempelajari budayanya. Indonesia akan menjadi semakin banyak diketahui orang. Tidak hanya orang taunya itu Bali ya. Iya. Bali dan bukan Indonesia gitu. Mungkin nanti ketika bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, ya budaya kita lebih terkenal, lebih pastinya, lebih lebih banyak orang di luar Indonesia yang akan mengeksplor Indonesia, ya pada ujungnya nanti akan menguntungkan. Oke, Pak. Kalau menurut Bapak, apa saja hambatan yang menyebabkan bahasa Indonesia ini belum bisa menjadi bahasa internasional yang mendunia? Padahal kan bahasa Indonesia ini sudah menjadi bahasa resmi di Konferensi Umum UNESCO. Iya, kalau nggak salah memang di PBB ya, kalau nggak Iya. salah mereka menerima bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Sepertinya kalau dalam ranah Asia, ya dalam ranah Asia aja, sebenarnya tuh bisa bisa muncul bahasa yang internasional serana Asia, khususnya Asia Tenggara itu ada. Tapi itu muncul kalau ada polling. Oke. Jadi di antara negara-negara Asia ini polling ketika mereka nanti melakukan konferensi bahasa apa yang ditamakan dan bisa nggak memunculkan satu bahasa internasional. Pada dasarnya bisa, tapi karena adanya konflik politik di antara kita dengan negara-negara tetangga, Malaysia khususnya. Jadi bahasa Indonesia cukup terhambat untuk menjadi bahasa yang bisa diterima gitu bahkan dalam ranah Asia Tenggara. Jadi itu penghambat yang jadi lebih penghambat kecil yang menjadi penghambat utamanya. Jadi kalau di sini saja sudah tidak diterima secara meskipun diiyakan oleh PBB, ya bahasa Indonesia tetap belum diterima oleh yang lebih dekat, itu jadi susah untuk jadi bahasa internasional pada dasarnya. Oke, Pak. Jadi, kalau menurut Bapak, bagaimana strategi konkret agar Indonesia tidak hanya dipelajari sebagai bahasa asing, tetapi juga bahasa Indonesia ini secara aktif dalam forum ilmiah atau diplomasi internasional? Bagaimana cara menurut Pak Didi? Oh, cukup sulit ya. Tapi kalau nggak salah, ada sebenarnya bisa pemerintah memaksakan kayak eh, ketika dalam konferensi internasional bahasa Indonesia tetap disertakan ya. Meskipun hanya sebagai pengantar kah atau hanya sebagai satu dua kalimat penutup di dalam tiap tiap narasumber yang diangkat. Dan yang pasti kalau tidak salah ya, konferensi internasional yang diadakan di Indonesia itu harus menggunakan bahasa Indonesia. Jadi entah eh, kan ada speaker utamanya, speaker pembicara-pembicara lain, anggota dan peserta.
Nah, meskipun statusnya internasional, kalau nggak konferensi internasional dilaksanakan di Indonesia, itu tetap menggunakan bahasa Indonesia gitu. Terus yang selanjutnya mungkin pengenalan ini ya, ada namanya pengenalan bahasa Indonesia untuk penutur asing. Jadi sudah ada beberapa semacam strategi dari pemerintah untuk mulai mengenalkan bahasa Indonesia di beberapa negara. Kalau nggak salah sudah hampir 50-an kalau nggak salah. Itu kayak ya udah kerjasama dengan negara tersebut, terus di salah satu universitasnya kah atau di salah satu sekolahnya itu diajarkan bahasa Indonesia secara dasar. Nah, itu tuh pada dasarnya tujuannya adalah mengenalkan bahasa Indonesia, entah mengenalkan secara umum dan mengenalkannya kalau bahasa Indonesia capable buat digunakan dalam konferensi itu. Ya, segitu aja wawancara dari kelompok kami. Selebihnya atau ada kekurangan dari kelompok kami, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.